Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Putu Dharma Ardiana dan dengan NIM 25130310008. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian tengah semester dalam mata kuliah Agama Hindu. Nah, di sini yang soal pertama itu ada nilai-nilai kesucian yang tercermin dari kehidupan begawan biasa. Nah, mencerminkan pengendalian diri atau tapa dengan menjalani kehidupan yang sederhana, mencerminkan kebijaksanaan atau jenana dengan memiliki pengetahuan, tatwa dan dharma, mencerminkan pengabdian tanpa pamrih sebagai penuntun manusia untuk memahami dharma dan mencapai moksa, mencerminkan keberadaan nilai keberadaan atau satyam karena pengabdian terhadap kebenaran tidak terkait oleh kenikmatan sementara dan kemewahan duniawi. Nah, pada Mahabharata misalnya bukan hanya cerita terjadinya peperangan, tetapi memiliki nilai moral yang terkandung dalam mencerminkan kehidupan. Nah, ajaran ini sangat menuntun bagi umat masa kini untuk mengetahui salah benarnya keputusan dan menuntut untuk dapat mengambil keputusan yang didasarkan dengan dharma atau kebenaran dari pada hanya kepentingan pribadi atau emosi sesaat. Nah, kesucian sejati bukanlah status sosial, kekayaan maupun jabatan, melainkan kondisi batin yang dicapai melalui pengendalian diri atau tapa dan kebijaksanaan atau jnana. Oke, lanjut ke soal yang kedua, ada pengalaman pribadi dari makna renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpannya, karena ia akan semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari itu. Nah, pengalaman dari makna renungan tersebut ada pengalaman pribadi pada saat saya ingin membeli sesuatu secara online, namun dengan uang orang tua, tapi tanpa meminta izin dari orang tua terlebih dahulu. Nah, akibatnya saya mendapatkan barang yang tidak sesuai atau sesuai harapan yang saya ingin beli. Mulai saat itu saya selalu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua saya agar apapun yang saya dapatkan dari hal yang baik, maka saya akan mendapatkan yang baik. Oke, soal yang ketiga itu ada tahapan Astanga Yoga. Nah, dalam tahapan-tahapan Astanga Yoga itu yang pertama ada Panca Nyama Brata, yaitu pengendalian diri secara sadar. Nah, contohnya itu tidak saling menyakiti antar sesama. Yang kedua ada tahapan Nyama Brata, yaitu ketaatan atau pengendalian diri dari dalam atau rohani. Contohnya itu mengendalikan diri, amarah, dan emosi berlebih. Yang ketiga ada asana, yaitu sikap atau postur tubuh pada saat melakukan yoga. Contohnya, pada saat melakukan persembahyangan, melakukan sila yang baik untuk cowok dan badan tetap tegak. Yang keempat ada pranayama, yaitu pengendalian nafas untuk mengatur energi vital. Contohnya mengatur setiap tempo pernafasan dari menarik nafas sampai mengeluarkannya kembali. Tahapan yang kelima ada pritihara atau pengendalian indera terhadap objek duniawi. Contohnya, saat melakukan meditasi, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba berfokus pada satu hal saja. Yang keenam ada dharana, yaitu usaha dalam memusatkan pikiran kepada suatu objek. Contohnya, pemusatan perhatian mata pada titik antara alis. Ini yang ketujuh ada dhyana, yaitu usaha pemusatan pikiran supaya tidak tergoyahkan. Contohnya, saat pikiran sudah sangat fokus dan siap untuk samadhi. Dan yang terakhir itu ada tahapan samadhi atau penyatuan sempurna dari semua tahapan. Di sini memakai perumpamaan, contohnya bagaikan air yang berada di dalam lautan. Untuk soal nomor 4 itu
Contoh mengembangkan kasih. Nah, seperti saat berjualan, perjualan yang jujur dengan tidak menambahkan embel-embel kecurangan atau yang merugikan pembeli demi keuntungan semata. Nah, hal tersebut pasti dapat menimbulkan rasa kasih dan pastinya rasa percaya dari pembeli. Kembali, pengalaman pribadi dari renungan berikut yaitu apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasilnya. Nah, di sini pengalaman pribadi saya itu pada saat saya membantu teman sedang kesusahan. Nah, pada saat saya kesusahan juga teman tersebut kembali membalas dan membantu saya pada saat kesusahan. Ada beberapa tahapan dalam sebelum dan sesaat meditasi. Nah, yang pertama itu sebelum meditasi yaitu mencuci muka, tangan, atau membersihkan diri dengan cara mandi. Dengan bertujuan membersihkan diri lahir dan batin. Yang kedua ada duduk di atas alas dengan tujuan untuk menjaga kestabilan energi tubuh dan kenyamanan. Yang ketiga itu ada punggung tegak bertujuan untuk melambangkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Yang keempat ada tangan yang rileks di pangkuan. Nah, tujuannya itu sebagai simbol kepasrahan kepada Tuhan. Yang kelima ada memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Bertujuan untuk memfokuskan pikiran menuju keheningan batin, dan terakhir yaitu mengucapkan mantra dengan bertujuan pemusatan pikiran dan penyatuan dengan energi suci. Oke, soal nomor 7, kita dapat mencari peran sebagai awatara di kehidupan sehari-hari. Nah, awatara biasanya didominasi oleh Dewa Wisnu karena beliau berperan sebagai pemelihara dan penjaga keseimbangan alam. Wisnu turun untuk memulihkan Dharma ketika dunia mulai dikuasai oleh adharma. Nah, peran kita sehari-hari sebagai awatara dapat berupa kebaikan atau dharma dengan melindungi dan saling membantu jika teman sedang kesusahan atau sedang mengalami musibah. Soal ke-8 yaitu Tuhan berada di mana-mana atau wiyapi wiyapakta. Nah, Tuhan dapat dibuktikan melalui keteraturan alam matahari, air, udara, dan kehidupan yang teratur adalah wujud kebesarannya. Selain itu, suara hati yang membimbing manusia menuju kebaikan juga tanda bahwa Tuhan itu hadir dalam diri setiap makhluk hidup. Maka, untuk menghormati alam dan sesama berarti menghormati Tuhan itu sendiri. Hal yang ke-9 itu kasih berdasarkan hukum karma pala. Nah, kasih sejati berkembang dari kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Jika pada saat kita tidak sengaja menemukan dompet salah satunya milik orang lain, kita harus dengan sadar dan mampu mengembalikannya tanpa meminta sepeser pun harapan terhadap imbalan. Maka hal yang serupa pasti akan terjadi. Jika saat dompet kita kehilangan, pasti akan ada seseorang yang menemukan dan mengembalikan dengan sesuai apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, soal yang terakhir itu yang ke-10, pentingnya yoga asanas dalam meditasi. Gerakan fisik, asanas, membantu tubuh menjadi rileks dan seimbang, sehingga pikiran mudah dikendalikan. Tubuh yang tenang membuat napas teratur dan pikiran fokus. Hubungannya dengan meditasi sangat erat. Asanas menjadi dasar bagi terciptanya ketenangan batin dan kesadaran spiritual, membawa seseorang menuju harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Oke, sekian pemaparan jawaban dari soal-soal UTS Agama semester 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Hal-hal tersebut bukanlah hal yang disengaja. Dan dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi.